Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBS, yes, I can. Kembali lagi pemirsa YouTube SMP Islam Sabilillah Malang dalam acara Inspiring SMP Islam Sabilillah Malang. Baik, pagi hari ini kita ada tamu yang sangat luar biasa sekali. Bapak Kepala SMP Islam Sabilillah Malang, Bapak Idi Latami Baisa. Selamat pagi Pak Idi. Pagi Pak Awan. Iya, sangat luar biasa sekali. Semangat pagi hari ini Pak Idi. Alhamdulillah. Kita hari ini ingin bincang-bincang santai saja dengan Bapak Idi selaku Kepala SMP Islam Sabilillah Malang. Sudah lama sekali. Berapa tahun dari Pak Idi untuk memimpin SMP Sabilillah? Untuk di SMP Islam Sabilillah Malang, iya 4 tahunan Pak Awad. Sudah 4 tahun ya. Kalau di Sabilillah sudah lama Pak Awad. 20 tahun. 20 tahun ya. Saya baru berapanya. Tidak ada apa-apanya dengan saya. Baik, untuk Pak Idi yang sudah memimpin SMP Sabilillah selama hampir 4 tahun, kira-kira menurut Pak Idi pencapaian yang sangat luar biasa yang sudah dicapai sudah apa saja menurut Pak Idi sudah dicapai? Oke, tentunya Pak Awad, pendidikan sekolah itu yang utama adalah memang pendidikan anak-anak. Yang pertama adalah prestasinya siswa, Pak Awad. Begitu anak-anak mencapai nilai ujian nasional yang baik, itu sudah istimewa. Kemudian anak-anak menjuarai lomba bakat dan minat, itu sudah membanggakan. Terlebih Pak Awad bahwa di masa-masa seperti ini, bahwa prestasi non-akademik, karakter anak, ibadahnya bagus, itu membanggakan kita semuanya Pak Awad. Tidak cukup hanya itu yang pertama, yang utama. Kemudian yang lain bisa jadi prestasi sekolah, prestasi guru, dan semua prestasi itu juga membanggakan. Itu capaian-capaian keunggulan dan yang sudah digapai oleh SMP Sabilillah Pak Awad. Sangat luar biasa sekali. Saya cuma mungkin yang pertama saya ingin lebih tahu dulu untuk Pak Idi dalam memimpin SMP Sabilillah yang hampir selama 4 tahun tadi itu ya. Mungkin tentunya Pak Idi punya tim. Mungkin dari kalau di sekolah mungkin ada tim manajemen. Kalau mungkin yang sudah membantu Pak Idi selama hampir 4 tahun mengembangkan SMP Sabilillah, mungkin dari tim manajemen sendiri ada tim siapa saja mungkin? Oke. Pasti Pak Awad, Prof. Ibrahim kan pernah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa sekolah itu sebaik-baik orang yang di dalamnya. Sehingga kalau ingin sekolah kita baik, maka orang di dalamnya harus baik. Siapa yang mau baik? Yang pertama adalah tim manajemen. Tim manajemen yang bagaimana? Tim manajemen yang solid. Makanya saya beserta dengan 2 wakil kepala sekolah dan 1 KTU, kami mempunyai grup namanya SMPS Solid. Kenapa? Kami berharap bahwa tim manajemen di sekolah itu adalah solid. Artinya solid apa? Mereka mempunyai satu tujuan. Tidak ada kepentingan pribadi masing-masing pimpinan. Satu misalnya, bidang kurikulum, ada wakil kesiswaan, oh ini bukan bidang enggak. Ketika ada kegiatan kurikulum, wakil kesiswaan juga ikut membantu. Itu nama solid, saling sinergi, saling memberikan masukan, bahkan kerjanya juga saling mengisi, saling membantu, dan itu adalah namanya tim solid. Dan kita benar-benar solid dalam rangka apa? Untuk satu kesepakatan yang keluar adalah sama. Jangan sampai misalnya ada kasus kebijakan, pimpinan yang lain menyatakan enggak, yang satu Sehingga nanti yang di bawahnya merasa bingung mana yang harus saya pegang. Sehingga tim manajemen yang pertama harus adalah solid. Selain memang kompetensinya juga bagus Pak Awad. Seperti itu. Kalau mungkin dulu menyinggung dengan apa yang disampaikan Prof. Ibrahim dulu, ada Prof. Ibrahim menyampaikan kalau memang sekolah yang biasa, orang di dalamnya juga harus dalam tanda kutip gila, gila yang positif. Kalau mungkin dari tim manajemen SMP Sabilillah sehingga membuat SMP Sabilillah sampai sehebat seperti ini, kira-kira dalam tanda kutip segila apa dari tim manajemennya itu Pak? Iya betul Pak Awad, masih terngiang-ngiang betul kata Prof. Ibrahim bahwa ciptakan orang-orang gila di sekolah. Tentunya pasti yang ngawali adalah pimpinan sekolah. Kalau sudah pimpinan kepala sekolah sudah gila, nanti bisa menginspirasi, mengajak tim manajemen untuk jadi gila juga. Dari guru-gurunya diajak gila, nanti akan merembet ke teman anak-anak juga. Nah, gilanya apa? Kita selalu ingin berinovasi. Seperti yang saya sering mengatakan ke teman-teman bahwa one teacher, one innovation misalnya. Setiap guru harus punya inovasi. Inovasi apa? Kalau dia sebagai koordinator karakter, maka dia punya inovasi pendidikan karakter. Kalau saya hanya guru biasa mengajar ke anak-anak, ya inovasi di bidang pendidikan untuk anak-anak. Nah, gilanya memang out of the box Pak. Jadi kita selalu mengajak anak-anak, mengajak teman-teman Bapak Ibu guru untuk keluar dari kotak zona aman. Guru tidak hanya mengajar saja. Kalau hanya mengajar saja, transfer of knowledge, mereka bisa pakai googling. Mereka bisa baca buku. Tetapi banyak pengalaman yang tak terduga itu dari guru-guru yang gila. Dia punya inovasi macam-macam. Nah, itu yang kita tularkan, inspirasikan kepada teman-teman semuanya. Sehingga inspiratornya adalah pimpinan yang diturunkan ke guru-guru. Kemudian inspiratornya anak-anak adalah jadi gurunya. Sehingga klop sudah. Sehingga
dengan adanya ide-ide gila, inovasi itu menjadi satu titik terang bahwa ini berbeda, ini layak diapresiasi, akhirnya juara lomba. Ini layak loh, kalau diberitakan di koran bagus, akhirnya dimuat di koran. Jadi karena kegilaan itulah, dan kita nggak berhenti Pak Wat. Untuk itu jangan sampai berhenti ada ide. Apakah tidak melanggar ketentuan di lembaga? Tentunya ada batas-batasnya, ya, ada batasnya. Tetapi suatu saat dalam artian kita terjang sedikit, tidak ada masalah. Masih ingat pesannya Pak Dr. Asyari? Buatlah kesalahan yang baru, tapi jangan sampai untuk mengulang kesalahan yang lama. Artinya buatlah kesalahan-kesalahan yang baru. Kesalahan itu apa maksudnya? Berani untuk mencoba inovasi yang bagus. Gitu Pak Ahmad. Mungkin kalau Pak Edi sebagai kepala SMP Sabilillah, tentunya kan kita kembali lagi, kita coba kalau dengan manajemen yang luar biasa itu. Sekarang saya lebih kepada sebuah sekolah. Sekolah itu kan pasti identik dengan sekolah, guru yang mengajar, dan juga siswa. Mungkin dari Pak Edi selaku kepala SMP Sabilillah memandang guru, ya mungkin melihat guru itu sebagai seperti apa mungkin dari Pak Edi, sudut pandang Pak Edi. Oke, yang pasti kita posisikan Pak Awad tidak ada batasan. Dalam artian kewibawaan pimpinan tidak akan luntur kalau kita dekat dengan guru. Nah, Bapak Ibu guru sebenarnya mereka mempunyai potensi yang sangat baik. Mereka punya potensi, punya talenta yang itu bahkan kadang tidak muncul. Nah, tugas pimpinan adalah bagaimana menggali potensi guru itu. Kita berikan kemerdekaan pada mereka. Makanya begitu pas Menteri menyampaikan di setiap sekolah ada guru penggerak, insya Allah di Sabilillah sudah ada. Sebelum jauh Pak Menteri itu. Tapi kita tidak mengistilahkan sebagai guru penggerak, tetapi mereka ada guru-guru potensial. Sehingga banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu guru itu munculnya bukan hanya dari tim manajemen, tapi dari guru-guru juga. Tim manajemen apa tugasnya? Hanya mengawal, memberikan kesempatan, memotivasi, menginspirasi, mengapresiasi. Itu yang dilakukan oleh pimpinan. Kalau memang Bapak Ibu guru menghasilkan produk dan sebagainya, dan dari manajemen menginspirasi yang bawah, apa mungkin bisa saya sampaikan bahwa mungkin kalau Pak Edi kan ini salah satu kepala SMP yang sangat luar biasa, prestasi nomor 1 ya di Indonesia, dia kan terbaik. Apakah bisa saya sampaikan bahwa Bapak Ibu guru juga di situ punya andil yang sangat luar biasa juga dalam proses Pak Edi menyampaikannya seperti ini? Sangat tepat Pak Awad. Makanya ketika anugerah kepala sekolah berprestasi, begitu dimunculkan bahwa SMP Sabilillah juara 1, yang saya lakukan adalah mencium pin Yes I Can. Kenapa? Karena prestasi ini bukan milik pribadi saya. Pasti ada dukungan yang sangat hebat dari semua Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang punya andil besar Pak Awad. Satu contoh misalnya Pak Awad ya. Satu contoh, kami angkat kemarin tentang best practice kami adalah penerapan cinta 360 derajat, pendidikan karakter berbasis project. Nah, itu isinya adalah best practice-nya Bapak Ibu guru, best practice-nya anak-anak. Anak-anak pengembangan karakter bisa menghasilkan video, Bapak Ibu guru bisa menghasilkan buku-buku yang produktif. Itu kan hasil guru, hasil siswa. Nah, karena siswanya berprestasi, karena project tadi, gurunya berprestasi juga karena project, otomatis sekolahnya akan berprestasi, sehingga banyak prestasi yang dicapai oleh sekolah. Itu poin besarnya Pak Awad. Jadi tidak figur saya sentral dari kepala sekolah, tapi itu tetapi pasti supportnya yang dilihat oleh juri waktu kepala sekolah berprestasi itu bukan hanya pribadinya, tetapi prestasi sekolah yang benar-benar real itu mencerminkan prestasi guru dan siswanya, Pak. Seperti itu. Kalau bicara mungkin tentang prestasi dari guru dan juga dengan siswa, mungkin Pak Edi mungkin selama 4 tahun ini tadi ya memimpin SMP Sabilillah, mungkin momen-momen lomba apa mungkin yang menurut Pak Edi dengan Bapak Ibu guru ini benar-benar sangat terasa sekali momennya, ini luar biasa sekali perjuangannya dari awal sampai akhir, dan mungkin dalam tanda kutip ini benar-benar gila seperti itu. Kira-kira ada momen apa mungkin Pak Edi yang pertama kali momen besar Pak Awad ketika itu kita lomba Green School Festival. Green School Festival pada awal masih belum mencapai, kemudian 2006 langsung mencapai dan kita langsung melaju ke juara 1. Baru pertama itu ke juara 1. Kenapa kok juara 1 Green School Festival? Ternyata ujung-ujungnya sang juri menyampaikan bahwa ada sesuatu yang aneh di sekolah itu. Aneh. Bahkan yang kemarin ada dapat penghargaan adalah sekolah terunik. Kenapa? Karena tata taman di sekolah itu unik.
tidak seperti di sekolah-sekolah umumnya. Nah, berikutnya lagi periode lagi juara 3. Juara 3 lagi-lagi juga ada yang unik gitu. Ada pengelolaan sampah, ini unik. Kemudian media pembelajaran yang unik, PJBL, Project Based Learning itu jadi unik. Yang terakhir kemarin juara 1 kembali kan itu juga karena teman-teman bisa berinovasi, membuat sabun dari minyak jelantah, membuat kompos dari maggot, kemudian sampai menggunakan QR yang panel surya. Iya, panel surya juga ya. Panel surya itu menjadi poin dari jurinya. Artinya apa, Pak Wat? Bahwa lomba itu yang dilihat bukan hanya keterlaksanaan, tetapi harus bisa ada yang berbeda. Kalau ada yang beda, baru jadi juara. Kalau tetap hanya melakukan sesuai dengan ketentuan, nggak akan bisa menjadi juara. Gitu. Dan tentunya di dalam proses itu tadi, Bapak Ibu Guru tentunya benar-benar punya andil yang sangat besar sekali. Itu yang di Kota Malang, Pak Awad ya. Yang terakhir kemarin ada juga yang prestasi di nasional, yaitu Anugerah Sekolah Sahabat Keluarga. Sekolah Sahabat Keluarga. Itu anugerah, bukan lomba memang ya. Dan itu saya sampaikan bahwa ini memang kerja kerasnya orang tua. Karena Sekolah Sahabat Keluarga itu ada peran dari keluarga untuk menopang pengembangan di sekolah. Itu juga hasil kerja keras Bapak Ibu Guru. Makanya perlu kami sampaikan bahwa ini jeripayahnya Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru rela untuk kerja sampai malam, ya kan? Sampai lembur dan sebagainya itu. Mereka nggak mendapatkan apa-apa. Tetapi begitu menjadi suatu lomba dan itu juara, kepuasan batin bagi mereka. Dari mana saya tahu bahwa mereka bangga Bapak Ibu Guru? Di statusnya dipajang, ya kan? Di sosial media mereka dipajang. Artinya mereka bangga. Dan berkali-kali kan saya sampaikan bahwa ini adalah prestasinya Bapak Ibu Guru. Tim manajemen hanyalah mengantarkan, memberikan kesempatan, memotivasi, menginspirasi. Seperti itu, Pak. Baik, berarti sangat banyak sekali ya momen Pak Edi dengan Bapak Ibu Guru selama di SMP Islam Sabilah Malang. Mungkin bisa jelaskan momen-momen dengan Pak Edi yang benar-benar ini terasa sekali momen saya dengan perjuangan dengan Bapak Ibu Guru selama di SMP Sabilah. Mungkin bisa jelaskan beberapa momen yang mungkin benar-benar berkesan dari Pak Edi. Iya, Pak. Yang pasti kebersamaan dengan teman-teman Bapak dan Ibu Guru adalah setiap saat, Pak. Dari mulai pagi sampai dengan sore sampai dengan lembur. Yang paling berkesan dan sangat nikmat adalah ketika saya bisa mendampingi mereka. Ketika mereka lembur sampai malam, mereka dijual di luar jam kantor itu, begitu saya bisa mendampingi sangat senang. Kenapa? Padahal keberadaan saya di situ bisa jadi tanda petik Pak Om tidak dibutuhkan sebenarnya, karena saya nggak banyak membantu kan gitu kan. Tetapi keberadaan itu sangat penting. Bukan berarti keberadaan pimpinan itu supaya teman-teman takut, bukan. Tapi memberikan semangat, membantu hal yang kecil, menginspirasi. Yang terpenting lagi adalah begitu ada permasalahan sesaat itu langsung bisa dipecahkan. Bayangkan kalau tidak ada keberadaan pimpinan di situ, masih koordinasi, masih putar dulu lama sekali untuk diambil keputusan. Yang pertama itu. Yang kedua, kebersamaan di luar sekolah Pak Awad, kekeluargaan Pak Awad itu tiada tara Pak Awad. Ketika ada majelis salawat di rumahnya keluarga teman-teman, itu sangat berharga kebersamaannya. Dan yang penting lagi adalah Bapak Ibu Guru itu adalah teman kita. Teman kita dalam partner lah dalam mengembangkan pendidikan. Jadi mereka bukan ada jarak, tetapi mereka ada dekat. Dan yang terpenting adalah, ini cita-cita besar saya adalah bagaimana Bapak Ibu Guru melaksanakan tugas itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Itu penting, Pak. Karena begitu mereka mengerjakan sesuatu karena takut dengan saya, tidak ada saya, Pak Blas. Iya kan? Rasakan dulu momen bagaimana kalau saat dulu persiapan HUT sampai jam 12 malam dia. Betul. Kalau nggak salah itu saya dengan Pak Edi dengan beberapa teman-teman tuh pulang terakhir. Dia merasakan seperti itu. Itu kenikmatan, Pak. Ketika kita makan bersama, satu piring bersama-sama, saat itu sudah tidak ada lagi identitas diri. Ini guru, ini kepala sekolah, ini pimpinan, tidak ada. Serawung jadi satu. Tetapi begitu nanti ada suatu kegiatan yang memang instruksional dan memang terkait dengan struktural, itu harus dipatuhi. Itu yang kehebatan yang dimiliki oleh Bapak Ibu Guru teman-teman adalah mereka bisa memposisikan Pak Awad. Itu dulu yang sampai persiapan dulu Green Sur Festival sampai hari Minggu hari Minggu ke sekolah dan sebagainya, persiapan seperti itu selalu hadir. Berarti itu adalah salah satu mungkin momen juga berkesan dari Pak Edi bersama teman-teman. Betul. Itu yang sangat menyenangkan dan kemudian merayakan prestasi Pak Awad. Itu sangat tidak tasyakuran kecil-kecilan, tetapi mereka merasa ikut memiliki. Inilah
prestasi yang sudah kita raih bersama-sama. Gitu Pak. Sangat luar biasa sekali momen Pak Edi dengan Bapak Ibu guru semuanya ya, sangat berkesan sekali. Nah mungkin kalau selain dengan guru, sekolah kan tidak lepas juga dari tenaga kependidikan, ya, mungkin ada satpam, kebersihan dan sebagainya. Saya lihat di SMP Sabilillah itu selalu saja ada inovasi. Terakhir saya lihat bagaimana Bapak dari OB ya, dari kebersihan itu menata taman dan sebagainya. Apakah itu juga, itu pastikan ada instruksi juga dari manajemen dan sebagainya. Kira-kira dari Pak Edi ada bagaimana pandangan dari Pak Edi terhadap tendik, terhadap teman-teman kebersihan dan sebagainya, kira-kira memandangnya seperti apa kalau Pak Edi? Iya, sama Pak Awad. Bahwa berkali-kali orang yang ada di dalam sekolah itu bagus, maka akan bagus. Hanya bedanya di bidang tugasnya saja, kan gitu kan? Memotivasinya sangat berbeda. Tetapi apakah staf kebersihan, kemudian satpam juga dituntut inovasi? Pasti iya. Sama pasti seperti sama seperti guru. Tetapi memang itu tidak terlalu banyak Pak. Pasti ada inspirasi dari pimpinan, inspirasi dari guru. Yang paling bagus lagi adalah mereka tendik itu bisa bekerja sama baik dengan guru. Berkolaborasi betul. Ada ide untuk membuat sesuatu, contohnya Culture Edupark, ya kan? Ada Eco Edupark. Itu kalau tanpa campur tangan tendik nggak akan bisa terwujud. Artinya apa? Inovasi dari Bapak Ibu guru, teman-teman OB dengan keterampilan yang bagus, mereka bisa mewujudkannya. Jadi inovasi itu untuk semua orang, inspirasi semua orang, kemudian menjadi prestasi pun itu menjadi tugas dan tanggung jawab semua guru. Tendik tentang terkait kebersamaan sama seperti Bapak dan Ibu guru Pak Awad. Ya, kalau mungkin terkait inovasi antara tadi dengan Bapak Ibu guru, saya ingat bagaimana Pak Edi sebagai pilot project di LPI Sabilillah, ini kan dalam masa pembelajaran COVID-19, pembelajaran daring. Nah ini kan e-learning yang digunakan oleh SMP Sabilillah yang sebenarnya sudah sangat lama sekali dikembangkan, ini menjadi apa ya? Jadi salah satu pilot project ini adalah bentuk ideal dari pembelajaran daring yang ada di Sabilillah dan juga di luar Sabilillah. Kira-kira bagaimana Pak Edi bisa mengembangkan, akhirnya bisa lahir ya e-learning yang sangat luar biasa seperti itu? Ada proses apa mungkin di situ? Iya, seperti yang kita tahu Pak Awad bahwa jauh hari sebelum COVID datang, kita sudah merancang. Seingat saya betul, saya membentuk tim, ada guru matematika, guru fisika, ada laboran, memang ada tim IT. Teman-teman yang punya potensi untuk mengembangkan IT bagus ini, kita kumpulkan. Kemudian membuat macam-macam. Pernah mencoba kemarin itu sebelum e-learning Moodle, kita mencoba yang lain, pakai Google Classroom. Oh, nggak cocok, kan gitu kan? Kemudian tiba lagi. Nah, begitu masuk pandemi COVID, itu mengharuskan segera dikerjakan, sehingga jadilah e-learning itu. Nah, yang hebatnya lagi Pak Awad, yang perlu kami sorry bahwa e-learning ini adalah murni buatan Bapak Ibu guru. Tidak ada tim ahli yang mensupport. Kalau dari materinya, kontennya ya Pak Dr. Asyari, Prof. Ibrahim untuk konten sebagainya. Tapi untuk membangun e-learning sendiri, itu adalah ada tim dari tim IT. Dan itu notabene guru semuanya. Berarti bukan kalau semisal dari sekolah lain dalam tanda kutip kita membeli rumah untuk e-learning, ini sedang ada pembelajaran daring, kita beli dari luar, kita gunakan. Jadi ini murni dari Bapak Ibu guru. Dan kita nggak pakai vendor memang. Kenapa kok tidak pakai vendor? Supaya apa yang kita bangun di e-learning itu sesuai dengan kebutuhan kita. Mohon maaf kalau kita menggunakan daringnya dari lembaga pembelajaran yang lain, belum tentu kurikulum dan kita. Pendidikan karakter kita ada, keislaman kita ada, nggak akan bisa masuk. Dan enaknya lagi, karena yang mengembangkan Bapak Ibu guru sendiri, suatu saat ada trouble, ada pengembangan, dengan cepat bisa dikembangkan. Iya, kalau mungkin soal e-learning, coba mungkin Pak Edi mungkin ada pernah merasakan seperti ini mungkin ya. Jadi saat pembelajaran dengan teknologi seperti ini, kadangkala guru yang mungkin senior, lah kan karena memang masanya berbeda, ini teknologi kurang terlalu menguasai. Lah biasanya menguasai kan guru-guru dari muda. Mungkin kalau pembelajaran seperti ini, apakah mungkin bagaimana Pak Edi bisa mereduksi ya, mungkin dari ini ada guru senior, ada guru junior, saling berkolaborasi dan sebagainya. Kira-kira ada solusi atau mungkin ada cerita apa di situ dari Pak Edi? Sangat tepat Pak Awad, sangat bagus. Pak Awad masih ingat bahwa ada satu istilah learning by doing, ya kan? Mereka orang yang lebih tua sudah tidak zamannya lagi pembelajaran seperti ngajari anak-anak, gitu kan? Tapi kan ada andragogi, artinya pembelajaran orang dewasa. Bagaimana pembelajaran orang dewasa? Satu diantaranya adalah memberikan contoh, kemudian mengajak mereka untuk mencoba, gitu kan ya? Nah, siapa yang mengajarkan semuanya? Tidak perlu pakar IT yang hebat.
tapi kita manfaatkan Bapak Ibu guru yang punya potensi. Yang itu katanya Mas Nadim adalah guru penggerak. Yeah. Jadi jauh hari sebelum ada guru penggerak itu, kita sudah mempunyai stok guru-guru potensial sesuai dengan bidangnya. Ini bagus di IT-nya, maka kita manfaatkan mereka untuk mengembangkan IT-nya. Dia hebat loh untuk menulis buku. Mereka menginspirasi temannya untuk menulis buku. Jadi kita punya banyak gudang dari Bapak Ibu guru. Tinggal bagaimana kita jeli untuk mencarinya. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk melaksanakan. Yang ketiga adalah menginspirasi dan memberikan apresiasi. Ya, itu Pak. Luar biasa sekali, berarti semua itu tentunya tidak mungkin bisa ditemukan ya, bisa muncul kalau memang belum ada penemuan yang dilakukan oleh Pak Edi selaku kepala sekolah. Mungkin bagaimana Pak Edi bisa melihat potensi-potensi dari Bapak Ibu guru. Oh ini potensi, oh ini bagaimana? Mungkin kan sampai mungkin bisa disampaikan di sini. Saya juga tidak tahu kalau di sini saya punya potensi untuk bisa berbicara seperti ini, mungkin seperti itu. Bagaimana Pak Edi bisa melihat, oh ini punya potensi, ini punya potensi. Bagaimana tentunya Pak, pasti yang pertama yang harus ditaati adalah dekat. Tanpa kita dekat menyelami seseorang, kita nggak akan mendapatkan sesuatu. Dan kedekatan itu bukan kedekatan formal, bukan struktural. Kalau itu struktural, maka nggak akan muncul. Tapi pendekatannya adalah kekeluargaan. Dengan begitu kegiatan kekeluargaan, dengan ngobrol bincang santai akan muncul. Oh ini punya potensinya seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kita beri inspirasi Pak. Kita inspirasi. Kita picu sedikit aja. Kita memberikan ide seperti ini. Kalau orang itu nyantol bahasa Jawanya, kita lontarkan suatu ide yang skala besar, mereka nyantol, berarti dia punya potensi untuk itu. Dipancing terus sampai muncul. Begitu muncul, langsung kita beri kesempatan. Yang tambah lebih besar, tambah lebih besar. Betul. Dan kuncinya lagi Pak, kalau segi di tim manajemen bahwa inspirasi itu penting dan kita bukan one man show. Artinya, ini loh program saya yang bikin hebat, hancur Pak Awad. Mungkin Pak Arif, Pak Kakesis, meskipun itu sebenarnya ide dari kepala sendiri seperti itu. Disampaikan mungkin pernah tahu lah Pak Arif. Ini program saya. Ini ada, misalnya seperti waktu awal-awal tentang terkait dengan LEC, student SLC ya, Student Leaders Conference, itu jujur memang saya dapat informasi dari sekolah-sekolah internasional. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak memaparkan ke teman-teman guru, tapi wakakurikulum saya sudah nyampaikan. Kenapa? Satu, supaya merasa memiliki. Tapi begitu kalau top down, Bapak Ibu ini ada program, ayo kita silakan semua dilaksanakan. Anjur Pak, mereka miliki. Sehingga urutannya adalah kepala sekolah atau pimpinan menginspirasi wakanya. Di coach sampai wakanya betul-betul menguasai. Begitu menguasai, mereka meng-coach guru-guru. Guru menguasai, meng-coach ke anak-anak. Sehingga ini programnya siapa? Ya program semuanya. Program bersama. Ketika guru ke anak-anak, percaya diri yang tinggi. Ketika wakil kepala sekolah ke guru-guru, percaya diri tinggi. Itu yang kita bangun. Bahkan ada beberapa yang terakhir ini ada karakter apa? Vision board. Vision board. Itu murni dari Ibu guru. Seperti itu ya? Iya. Kami hanya menyampaikan bahwa kita akan ada kegiatan ini. Ada ide dari Bu Vila menyampaikan, Pak bagaimana pakai ini vision board. Jadi meskipun ide itu ada kalanya dari kepala sekolah turun kepada Bapak Ibu guru, ataupun sebaliknya dari guru kepada kepala sekolah untuk diterapkan kepada yang lain, mungkin itu sebagai kepala sekolah atau sebagai yang pemilik manajemen tertinggi harus bisa memberikan legawa untuk yang lain juga. Betul. Dan itu tidak hanya tim manajemen, satu ide kalau itu memang bagus, fair, harus kita hargai dan kita terapkan. Dan teman-teman guru yang lain harus bisa mengikuti. Nah itulah pentingnya pimpinan Pak Awad. Kalau dari satu guru punya ide bagus, ditularkan kepada temannya, bisa jadi bisa diterima, bisa jadi ditolak. Nah inilah ada tim manajemen ini yang menjembatani untuk semuanya, sehingga kalaupun ada penolakan masih bisa diminimalisir karena ada tim manajemen. Selagi itu hal yang baik yang bisa untuk mengembangkan sekolah seperti itu. Betul. Mungkin salah satu pengembangan sekolah yang mungkin bisa saya lihat itu adalah bagaimana pengembangan media sosial yang ada di SMP Sabilillah. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Ini salah satu YouTube sampai salah satu-satunya channel YouTube yang sudah dimonetisasi. Itu kan berarti sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Kira-kira bagaimana Pak Edi selama hanya beberapa tahun ini sudah bisa mengembangkan media sosial di SMP Sabilillah sampai
increase sampai naik seperti ini? Itulah Pak Wat, seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa kita punya orang-orang penggerak yang hebat. Semua guru-guru punya talenta yang khusus. Sehingga di SMP Sabila ada namanya tim humas. Jadi kita tidak langsung, ya pokoknya apa kata Wakahumas, tidak. Kita punya tim. Ingat bahwa tim humas ada beberapa komponen. Satu adalah memang orang yang punya ide-ide gila. Jadi ini memang inspirator, motivator, kreatif, semua ada sebenarnya. Satu orang ini. Yang kedua, ada fotografer dan videografi. Dia yang hebat untuk mengambil gambar, memodifikasi, sebagainya. Sampai ke sosial medianya. Yang pertama adalah orang yang mempunyai talenta untuk menulis berita yang bagus. Sehingga setiap saat ada momen kegiatan, 3 hal itu yang berperan. Ada peringatan hari ulang tahun sekolah, ulang tahun HUT RI misalnya, ide kreatif muncul, ngajak teman-teman kreatif. Diterjemahkanlah nanti dalam kegiatan-kegiatan, dia yang mengambil gambarnya, yang ini membuat press release-nya. Sehingga kalau kita nge-share ke status, ini kok kegiatan, wartawan tertarik. Seperti yang terakhir kemarin tentang karakter vision board. Saya hanya memasang di status saya Pak Awad, ada karakter vision board bla bla bla. Wartawan tertarik, Pak apa kegiatan itu? Kami jelaskan bla bla bla. Oh, lebih detail gimana Pak? Saya sudah mempunyai teks press release dari teman-teman. Langsung share ke wartawannya. Wartawan suka, ini bagus, materinya ada, sumbernya tinggal cross check ke lapangan, jadi sudah. Itu untuk yang media massa. Untuk yang sosmed yang lain pastinya tentunya juga kita nge-share-nya hal-hal yang itu membuat orang, oh iya saya butuh. Kalau Instagram, Facebook dan sebagainya itu hanya informasi biasa Pak Awad ya. Tetapi begitu YouTube Pak. Makanya saya sangat mendukung sekali ada podcast yang ini, ada kegiatan seperti ini. Ini akan menjadi pemicu orang yang penasaran. Dia mau untuk subscribe. Kenapa? Oh nanti ada apa lagi ya? Ini ada seperti ini. Besok apa lagi ya? Gitu kan? Yang sudah kita awali dengan Ananda kemarin, Vina yang cerita tentang Hari Anak Nasional. Itu pemicu. Nanti kira-kira apa lagi ya? Hari ini kepala sekolah. Besok apa lagi? Apa lagi? Itu yang menyebabkan menjadi sosial media betul-betul dimiliki. Jadi sosial media ini menjadi banyak pengikutnya bukan karena dibayar, bukan karena kita memaksa orang untuk ikut, tetapi mereka memang benar-benar penasaran, ingin mengikuti, ingin tahu beritanya. Bahkan YouTube-nya sampai sekarang sudah hampir mendekati 5.000 subscriber. Alhamdulillah. Sangat luar biasa sekali dan sudah dimonetisasi. Itu kan pencapaian sangat luar biasa sekali. Tidak semua sekolah bisa memiliki seperti itu. Mungkin terakhir untuk Pak Edi sebagai kepala SMP Sabilillah yang sudah memimpin teman-teman yang segitu banyak mendapatkan prestasi, achievement, penghargaan dan yang lain yang sangat luar biasa. Apakah mungkin ada dari masa dari Pak Edi sendiri, tentunya kan ada naik turun dan sebagainya. Mungkin apakah ada, yang pertama mungkin apakah ada masa saat Pak Edi mungkin sedang turun-turunnya, dan kira-kira kalau saya sebagai pengamat, Pak Edi tidak pernah ada keadaan yang seperti itu, karena saya mengamati seperti itu. Jadi selalu saja ada semangat, selalu saja ada ide, di setiap waktu, di setiap kesempatan, hal sekecil apapun itu selalu ada ide. Kira-kira yang membuat Pak Edi bisa seperti itu ada hal apa? Mungkin bisa diberitahukan kepada kami agar punya visi semangat yang sama seperti itu. Manusiawi Pak Awad ya, manusiawi sangat normal, orang selalu naik dan turun untuk semangat motivasinya. Tetapi begitu ada permasalahan, ada sesuatu yang lagi turun motivasinya, bersama dengan Bapak Ibu guru atau anak-anak itu adalah obat yang mujarab. Begitu saya tidak begitu mood tentang kegiatan di sekolah, saya dekati beberapa guru, saya ajak dialog, ngobrol biasa, ngobrol yang bukan lagi struktural kepala sekolah dan guru, tugas, bukan. Jadi ngobrol enak, gini kita punya masalah sebagainya, ada ide bagus sebenarnya. Di situ tanpa disengaja dan luar biasa Pak, ada ide Pak, keluar ide itu. Keluar pemecahan itu. Dari mana? Dari saling ngobrol dengan teman-teman itu. Tentunya pasti Pak Awad upaya untuk ke sana pasti pasti berdoa, mohon pertolongan sebagainya iya. Tapi sebagai manusiawi, bahwa semakin banyak kita berinteraksi dengan orang lain, kita ngajak ngobrol, pasti di situ ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya. Jadi kalau ditanya motivasi terbesar itu dari mana? Dari semua yang orang ada di sekitar kita Pak Awad. Motivasi dari guru-guru, dari anak-anak, dari tim manajemen yang lain, terutama dari Bapak tim pengembang yang sebagai memang inspirator terbesar kita adalah Prof Ibrahim, Prof Rofi, itu semua jadi inspirator kita.
Tetapi inspirator dari teman sejawat itu jangan dilupakan. Itu menunjukkan investasi yang besar juga Pak Awad untuk kita semuanya. Karena memang prinsip dari yang sebetulnya mungkin disampaikan oleh Pak Didi awal tadi, semua yang dicapai yang sangat luar biasa ini menurut saya ini adalah pencapaian tertinggi dari kepala sekolah ya. Jadi semuanya itu sudah dalam tahap lomba nasional dan pencapaian secara pribadi maupun secara ke sekolah ataupun dari sekolah semuanya sudah dicapai. Itu semuanya adalah dari Bapak Ibu guru juga seperti itu ya, Pak. Itu capaian maksimal Pak Awad tapi bukan akhir. Kan gitu kan berarti kan. Maksimal iya kepala sekolah sampai juara 1 nasional iya. Tetapi harapannya apa? Bahwa itu hanya salah satu saja Pak Awad. Nanti berikutnya harus ada guru yang sampai ke nasional gitu kan. Anak-anak harus sampai ke nasional. Nah, harapan besar saya Pak Awad bahwa SMP ini dibangun berdasarkan sistem, bukan berdasarkan figur orang. Jadi seandainya nanti misalnya lembaga pasti ada sesuatu regulasi Pak Awad ya tentang mutasi dan sebagainya. Sehingga harapannya memang ada atau tidak ada saya di SMP Sabilillah, SMP tetap eksis, tetap berprestasi. Kenapa? Kenapa saya yakin seperti itu? Karena prestasinya Sabilillah itu bukan karena ID, tetapi apa? Karena sistem, karena guru-guru yang hebat, karena siswa yang hebat. Itu harapannya Pak Awad. Jadi sangat besar harapan saya pribadi bahwa SMP terus melejit terus selamanya, bukan karena figur orang tetapi karena sistemnya sudah dibangun seperti itu. Sangat luar biasa sekali inspirasi dari Pak Edi. Baik, pemirsa YouTube SMP Islam Sabilillah Malang, kita dalam acara Inspiring SMP sangat luar biasa sekali inspirasi yang sudah diberikan oleh Pak Edi. Satu mungkin semoga kita masih ada berikan kesempatan lagi. Kalau tadi kita masih ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala SMP Islam Sabilillah Malang, Pak Edi, tentang bagaimana Pak Edi sebagai kepala sekolah, mungkin kita nanti di part yang kedua selanjutnya kita ingin ngobrol Pak Edi, bagaimana kehidupan Pak Edi kalau mungkin di sekolah dari jam 6:30 sampai jam 4 sore. Oke, kita mengenal sebagai Pak Edi sebagai kepala SMP Sabilillah. Mungkin dari kesempatan kita ingin tahu bagaimana Pak Edi yang ada di rumah. Siap, kegiatannya apa Sabtu Minggu, kira-kira Pak Edi seperti apa nanti. Kita akan lanjutkan di part yang kedua. Baik, terima kasih untuk pemirsa YouTube SMP Islam Sabilillah yang sudah melihat acara Inspiring SMP Is pada kali ini. Kita bertemu lagi di part yang selanjutnya dan insya Allah kita akan melanjutkan ke part yang kedua bersama Pak Edi selaku Kepala SMP Islam Sabilillah Malang yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Pak Edi atas kesempatannya pagi hari ini. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBS, yes, I can.